Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian, NIM H03183499 dari kelas pendidikan biologi C 2018. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang bakterifag. Saya sendiri sebagai pemateri pertama. Nah, bakterifag sama seperti virus pada umumnya yang dapat hidup luas di alam. Bentuknya juga hampir sama, yaitu terdiri atas sebuah inti asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein. Kemudian virus ini mempunyai ekor yang digunakan untuk melewatkan asam nukleatnya ketika menginokulasi sel inang. Kemudian jika kita amati, tubuh bakterifag tersusun atas kepala, ekor, dan serabut ekor. Selanjutnya yaitu bakterifag terdiri atas satu molekul DNA yang dalam struktur rumit yang terbuat dari protein-protein. Para ahli virus mengelompokkan virus berdasarkan aspek-aspek tertentu, berdasarkan jenis inang yang diinfeksi, seperti yang pertama itu virus bakteri, contohnya bakterifag T4. Kemudian berdasarkan jenis asam nukleat yang dikandung oleh virus dibagi menjadi dua, yaitu virus RNA, contohnya adalah virus influenza, kemudian HIV, kemudian coronavirus. Kemudian ada yang kedua yaitu virus DNA, contohnya poxvirus, hespagvirus, dan adenovirus. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme replikasi virus bakterifag. Jadi, pada saat bakterifag menginfeksi bakteri, sebagian fag akan memasuki siklus reproduksi yang disebut siklus lisis atau lysis cycle. Dinamakan siklus lisis karena setelah banyak salinan-salinan fag yang dibuat dalam sel bakteri, bakteri itu kemudian akan melisis atau pecah. Beberapa virus juga bereproduksi melalui rute alternatif atau disebut siklus lisogenik. Selama siklus lisogenik, replikasi DNA virus terjadi tanpa produksi fag ataupun kematian sel. Kita masuk ke dalam siklus lisogenik dan siklus lisis. Di sini pertama di dalam siklus lisis, tahapan pertama itu diawali dengan pelekatan. Di sini lambda akan berikatan ke bagian luar bakteri dan menyuntikkan DNA-nya ke dalam. Kemudian masuk ke tahapan kedua, DNA lambda akan disuntikkan membentuk sebuah lingkaran dalam siklus lisis. DNA ini segera mengubah sel menjadi pabrik memproduksi virus. Kemudian masuk ke tahapan ketiga. Di sini akan terjadi mekanisme sel untuk replikasi, transkripsi, dan translasi DNA yang dibajak oleh virus dan digunakan untuk menghasilkan salinan-salinan virus. Kemudian masuk ke dalam tahapan keempat. Di sini sel akan melisis dan melepaskan fag baru. Kemudian masuk ke dalam siklus lisogenik. Pertama, DNA virus akan disisipkan ke dalam kromosom bakteri. Begitu DNA virus tersebut berada di dalam kromosom bakteri, DNA fag tersebut disebut sebagai profag. Dan sebagian besar gennya tidak aktif. Kesentasan profag tergantung pada sel tempatnya berdiam. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya. Sel inang akan mereplikasi DNA profag bersama DNA selulernya, dan kemudian saat membela mewariskan profag maupun DNA selulernya kedua sel anakannya. Satu bakteri tunggal yang terinfeksi dapat dengan cepat memunculkan populasi besar bakteri yang semuanya membawa profag. Profag ini mungkin akan tetap berada dalam sel bakteri untuk selamanya. Namun, terkadang profag meninggalkan kromosomnya. Peristiwa ini mungkin dipicu oleh kondisi-kondisi lingkungan seperti perjalanan ke mutagen. Begitu memisah, DNA lambda biasanya beralih ke siklus lisis yang mengakibatkan produksi banyak salinan virus dan lisisnya sel inang. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Saya Meliasa, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu bakterifag
saya akan menjelaskan peranan dan penanggulangan bakteriofag. Peranan bakteriofag dalam rekayasa genetika digunakan untuk penyembuhan ataupun pencegahan penyakit infeksi tertentu, pemetaan kromosom, menjinakkan bakteri patogen dengan menginfeksikan profag ke dalam selnya. Terkadang segelintir gen profag yang aktif dalam sel bakteri lisogenik dapat menyebabkan difteri, botulisme, dan demam merah. Bakteriofag dapat dijadikan salah satu alternatif pencegahan foodborne disease yang efektif dan tanpa efek samping berbahaya. Bakteriofag merupakan salah satu jenis virus yang dapat membunuh bakteri. Virus ini mengandung DNA atau RNA dan protein reseptor spesifik yang cocok pada target inang sehingga kerja bakteriofag sangatlah spesifik. Selanjutnya yaitu penanggulangan bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang dapat hidup dalam bakteri dan secara alami membunuh bakteri tersebut. Fag memiliki strategi sendiri untuk beradaptasi terhadap pertahanan bakteri. Fag juga terbukti berinteraksi secara alami dengan sistem imun pada tubuh manusia. Secara umum, fag dapat menginduksi respon namun tidak secara signifikan. Fag, bakteri, dan sistem imun manusia diketahui memiliki interaksi yang kompleks, artinya perubahan satu pihak dapat menyebabkan kepunahan di pihak lain. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan adaptasi yang bersifat melawan. Selanjutnya, pada level klinis, fag terbukti menyembuhkan beberapa infeksi mematikan yang disebabkan oleh bakteri Superbacter yang tidak dapat disembuhkan meski dengan pemberian berbagai antibiotik. Para dokter dan ilmuwan menggunakan fag yang telah direkayasa genetikanya untuk dapat membunuh Superbacter. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.